maksiat atau mungkarat. Yang difikirkan pun selalu pikiran-pikiran positif, pikiran-pikiran yang konstruktif. Tidak ada lagi pikiran destruktif atau jelek, itu tidak ada. Pikiran pengen apa gitu ya, pengen mencelakai, mempermalukan orang misalnya, pengen apa, hal-hal yang dilarang itu sudah nggak ada lagi. Jadi keinginan pun sudah tidak ada. Nah, itu tandanya diterima tobatnya. Jadi betul-betul putus dari segala dosa dan mukbilan ala jami ta'ah, sungguh-sungguh hanya mukbilan itu menghadap, maksudnya ya sungguh-sungguh melaksanakannya segala ketaatan. Asalis yang ketiga, ayyudhiba anhu farojat dunya, farohat dunya, hak itu ya, kullaha min qalbi, ya, sudah enggak tertarik lagi dengan kesenangan-kesenangan duniawi dari hatinya. Bukan tidak memiliki atau melakukan ya, tapi tidak ada lagi apa, ketertarikan atau kecintaan kepada kesenangan duniawi ini. Ya tentu dinikmati kalau memang ada, ya boleh, tapi bukan itu yang jadi kesenangannya itu. Jadi kesenangan bukan dunia lagi, tapi tadi lebih pada takorub, mendekat kepada Tuhan, mulai merasakan nikmatnya beribadah misalnya. Itu kan sudah tidak menarik dunia ini gitu. Karena tadi yang keempat tadi tandanya sudah lebih menyiapkan diri untuk mati gitu. Wayaro ini khuznal akhirah kulluha daiman. Nah, sebaliknya, jadi kenapa tidak tertarik lagi dengan kesenangan duniawi, dia lebih melihat kesusahan-kesusahan di akhirat nanti ya, kulluha daiman, bahwa semua nanti akan daim, akan kekal fi qalbi, dalam hatinya. Jadi hatinya tidak lagi terkooptasi, apa namanya, terkurung oleh kesenangan duniawi, tapi lebih berharap keselamatan ukhrawi. Nah tadi ya tentu maka aktivitasnya memang lalu aktivitas ketaatan, tidak lagi tertarik untuk kembali kepada dosa atau kemaksiatan. Jadi tanda orang tobat itu tidak materialistik kalau sekarang ya. Tapi kalau masih materi itu tandanya belum tobat. Ar-rabi'u yang keempat ini, ayyara nafsahu farighun amma dhaminallahu ta'ala minar rizki. Ya, tidak ada lagi kekhawatiran terhadap rizkinya dalam ini. Jadi dia melihat dirinya farighun. Farighun itu suwung atau longgar, tidak lagi merasa terbebani, amma dhaminallah, dari apa yang sudah dijamin oleh Allah, sudah ditanggung, minar rizki, berupa rizki. Tidak ada lagi kekhawatiran besok, bulan depan, tahun depan kira-kira saya bisa makan apa, itu tidak ada lagi sudah, karena yakin sudah dijamin. Ya tinggal kita berusaha saja kan, tinggal memproses saja, ya bekerja karena diperintah oleh Allah itu. Jadi tapi tidak ada sedikit pun kegalauan. Kadang-kadang ada orang itu ya masih apa namanya itu, kalau dulu ada namanya MPP ya, yang pegawai itu, masih masa persiapan pensiun itu sudah mulai galau, gak karuan itu. Bisnis apa, invest mana itu, bingung ya. Besok kira-kira kerja apa? Wong jelas kerja itu loh, masih kurang berapa tahun kok sudah bingung. Seakan-akan nggak ada Tuhan kalau pensiun kan gitu. Emang kalau kamu pensiun Tuhan nggak ngasih makan? Nah ini apa ya, pandangan yang materialistik gitu. Kalau saya kena PHK gimana? Gimana nasib anak saya? Allah menciptakan semua manusia, makhluk itu dengan seluruh kebutuhannya. Anak istri ya sudah dijamin, ya pasti itu wajib diusahakan ya. Suami, ayah wajib mencarikan nafkah untuk isi keluarga. Lakukan. Hasilnya serahkan kepada Allah ya. Itu yang penting. Jadi tidak ada lagi kegalauan. Jadi hatinya merasa farighun, merasa longgar. Tidak ada lagi kegalauan, beban terkait dengan rizki yang sudah jelas ditanggung oleh Allah. Sebaliknya mustaghilan bima umirobih, lebih sibuk dengan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Ya apa saja, taat tadi, ibadah-ibadah makhdhah maupun bekerja mencari nafkah itu diperintahkan oleh Allah. Jadi kesibukannya juga di situ.
Jadi yang dimaksud farihun bukan berarti terus nganggur tengok-tengok, enggak begitu ya, enggak makan temenan ya. Artinya apa? Kerjanya sudah beda orientasinya. Tidak ada lagi apa namanya tadi? Kegalauan sepaneng misalnya kalau tidak dapat untung gimana, kalau rugi gimana, itu kan masih ragu dengan Tuhan. Lakukan saja sudah. Mungkin sekali rugi, 2 kali 3, tapi nanti pasti dapat untung juga gitu. Itu biasa dalam bekerja, dapat untung, tidak dapat banyak, dapat sedikit atau bahkan kurang, itu hal yang wajar. Yang penting lakukan sebagai bentuk ketaatan pada perintah Tuhan, patuhi aturan-aturan Allah, ya sudah itu saja. Itu berapa hasilnya, di mana cari, itu sudah nanti Allah yang ngurus, bukan kita lagi ya. Urusan kita hanya berusaha, berikhtiar, titik. Tidak ada yang bisa menentukan berapa yang kita dapat, itu tidak bisa. Kita ini kan jadi pegawai, jelas gaji kita ada SK-nya sebulan sekian, betul. Tapi rezeki bukan hanya itu gitu ya. Bisa jadi nanti ternyata kinerjamu kurang, dipotong kan, kurang itu. Atau ternyata kamu bagus, tambahi bonus oleh atasan, bisa saja. Jadi tidak bisa diprediksi oleh siapapun, bahkan oleh masing-masing kita, itu tidak bisa. Tapi sepenuhnya Allah sendiri yang menentukan berapa yang kita dapat, dengan cara apa, di mana, melalui siapa, itu Allah sudah ngurus semuanya. Nah makanya lalu farighun, jadi longgar, tidak ada lagi kegalauan atau beban gitu ya, terkait dengan apa yang sudah dijamin tadi ya, ma'dhuminallah. Allah itu sudah jamin, itu sudah menetapkannya. Kenapa kok masih galau? Salahnya sendiri ya. Jadi itulah kalau kadang-kadang kita nih tanya, sampeyan nek pensiun lapo? Ya senyum aja. Emang kalau pensiun lapo ya, banyak hal lah yang masih dilakukan. Ya ibadah yang banyak, melakukan apa saja masih bisa, wong hidup. Makanya orang dulu ya, kita anjuran Nabi itu ikmal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada gitu ya, itu hadis Nabi. Bekerjalah untuk kepentingan duniamu seakan-akan kamu itu hidup selamanya. Apa maksudnya? Banyak orang keliru memaknai, karena dianggap kita hidup selamanya, cari dunia sebanyak-banyaknya sekarang, itu kan keliru, salah. Kamu itu hidup selama, artinya selama hidup kamu masih bisa cari, bekerja gitu. Jangan sekarang, besok masih hidup, tahun depan masih hidup, masih bisa cari, itu maksudnya begitu. Bukan untuk selamanya cari sekarang, nggak mungkin. Mana yang bisa, siapa yang bisa begitu? Itu karena pengertian yang keliru ya. Jadi kalau hidup selamanya harus sebanyak-banyak, enggak, secukupnya saja. Besok kan masih hidup, bisa cari. Tahun depan masih hidup, masih bisa cari gitu. Nah itu maksudnya ka'annaka ta'ishu abada. Nah jadi kadang-kadang karena kesalahpahaman ya, cari dunia sing ngompeng, sing ngakeh, kalau perlu ninggal ibadah lah, itu keliru. Hidup selamanya itu artinya selama hidup masih bisa bekerja gitu loh. Jadi jangan, wah lek pensiun apa sudah nggak bisa bekerja? Bisa, wong hidup kok, orang hidup kan bisa bekerja. Kalau mati nggak bisa sudah gitu. Nah jadi ini view seperti ini kadang-kadang tadi orang salah paham. Kalau hidup selamanya berarti harus sebanyak-banyaknya, ngotot sampai habis, akhirnya mati muda ya. Belum bisa menikmati hasil, mati duluan karena terlalu diforsir misalnya. Oh iya, itu karena kesalahannya sendiri. Sebaliknya memang kalau untuk akhirat kata Nabi, ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda, yang harus maksimal itu akhirat. Karena besok sudah mati. Besok tidak bisa lagi ibadah. Sekarang inilah ibadah terakhir kita. Nah itu kalau ibadah ya. Jadi kalau bekerja jangan mempeng-mempeng ya, semaksimal kemampuan saja gitu, profesional aja. Kita masa akan hidup selamanya untuk cari dunia. Tapi kalau untuk akhirat hanya hari ini kesempatannya. Nah begitu yang dimaksudkan Nabi itu ya. Jadi kalau untuk ibadah maksimal, tapi kalau untuk bekerja ya sesuai dengan kewajaran. Itu menariknya ajaran Rasulullah ya. Jadi itu 4 tanda tobat yang diterima gitu ya. Jadi dia betul-betul putus dari
teman-teman yang jelek, dari relasi-relasi dengan teman yang berkait dengan dosa, lalu betul-betul memutus dosa dan lebih berorientasi pada ibadah atau taat, lalu tidak ada lagi ketertarikan pada duniawi, tapi lebih memikirkan nasib di akhirat nanti. Lalu yang keempat, tidak lagi terbebani oleh kebutuhan-kebutuhan tadi yang sudah dijamin oleh Allah. Kebutuhan hidup duniawi sudah dijamin atau rizki, maka tidak perlu lagi susah untuk itu, ya cukup berikhtiar sesuai dengan kapasitasnya saja, tapi lebih sibuk dengan perintah Allah tadi, termasuk bekerja juga ya. Jadi kalau kita mencari nafkah itu selalu menyesuaikan dengan apa yang diperintahkan Allah, tidak melakukan yang dilarang oleh Allah. Nah, itu namanya mustaghilan bima umira bihi. Nah, fa idza wujidat fihi hadhil alamat, apabila ditemukan pada seseorang 4 tanda ini, ya, fa wa minal ladzina qala Allahu fi haqqihim, maka mereka inilah seperti yang dinyatakan Allah dalam hak itu, ya firman-Nya, ya dalam kebenarannya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, surat Al-Baqarah ayat 222. Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang suka membersihkan diri, membersihkan hati, ya, jiwa raganya, hati dan perbuatannya, semuanya itu dibersihkan. Artinya taubat, bersih dari kesalahan-kesalahan, bersih dari dosa-dosa, kemaksiatan, kemungkaran. Nah, itu tadi tandanya. Nah, jadi ini bisa kita jadikan parameter, ya, ukuran kita masing-masing. Karena banyak tadi yang menyangkut masalah hati, tidak bisa dinilai oleh orang. Kita sendiri yang tahu apakah kita ini sudah bertaubat apa belum. Ya, silakan dinilai sendiri. Taubat kita ini diterima apa tidak, rasakan aja. Kalau masih merasa galau dengan nasib, dengan rezeki di dunia, itu berarti masih belum. Jadi orang sudah taubat itu longgar sekali. Hidup yang paling nyaman itu kalau taubatnya diterima ini. Lah tahun depan gimana? Belum apa itu ndak usah jadi beban sudah. Ya pokoknya berusaha gitu. Maka Nabi kan gitu ya. Gambaran kalau terkait rezeki itu, jangankan manusia yang punya akal, ya, yang bisa berkreasi. Hewan itu loh hanya punya otak, ndak bisa berpikir, ndak punya rencana gitu kan. Nanti makan apa, di mana kan ndak ada. Maka kata Nabi, lau tawakkaltum haqqa tawakkulihi, atau lau tatawakkalu gitu ya, saya lupa ini, haqqa tawakkulih la rozaqakum kama ruziqat thair, kata Nabi itu. Kalau kamu tawakalnya kepada Allah dengan sebenarnya, kamu pasti diberi rezeki sebagaimana Allah memberi rezeki pada burung gitu. Apa itu maksudnya? Yaghdu khammasan wa yurawwihu, apa kebalik ya, pagi-pagi lapar, dia hanya terbang kemana-mana, sore-sore kembali sudah kenyang dia. Dan itu semua, jadi ada berapa miliar burung di dunia ini, semua dapat makan tiap hari, tidak ada yang kurang sedikit pun. Mereka tidak punya pikiran, tidak punya akal, hanya terbang aja menuruti naluri, ya. Tapi diperintah oleh Allah, terbanglah kamu, kepakkan sayapmu, kamu dapat makanan dengan cara yang sudah dirancang oleh Allah sendiri. Burung saja yang tidak pakai akal itu bisa, masa manusia punya akal? Tidak bisa gitu loh ya. Nah, jadi kebangetan apa namanya itu, punya akal kok masih galau, itu ya aneh. Hewan yang tidak punya akal aja tidak pernah galau dan pasti dapat gitu. Dan pasti dapat semua rezekinya sesuai dengan rencana Allah. Nah, jadi itu tadi kata Nabi, kalau berserah diri kepada Allah, artinya tadi patuh sepenuhnya, ya tawakal itu tadi, dalam segala aktivitas disesuaikan dengan tuntunan dan perintah Allah, maka semuanya ada dalam tanggungan dan urusan Allah. Nah, lalu wa wajabalahu 'alan nasi arba'atu asya'a. Nah, masih ada lagi ini.
Maka wajib bagi orang yang sudah bertaubat ini, alan nas, bagi orang lain, bagi orang lain apa, arbatu asya. Nah sekarang bagaimana sikap kita kalau melihat ada orang yang sudah bertaubat, dan bahkan kita melihat tanda diterimanya taubat itu tadi ya, itu tadi, wah orang ini betul-betul sudah putus dari pergaulan yang jelek, dia sudah tidak lagi mau berdosa, tapi hari-hari dihabiskan untuk taat saja dan semua tadi. Maka kita yang mengetahui ada orang yang tadi itu ada tanda taubatnya, bahkan kita melihat tanda diterimanya taubat itu, kita berkewajiban 4 hal juga ini. Apa itu? Awaluha ayyuhibbuhu, ini fa'innahu ta'ala qad ahabba tadi. Di ayat itu kan Allah itu mencintai orang yang sudah taubat. Orang taubat itu bukan tidak pernah salah ya, pasti pernah itu. Mungkin dulunya korak atau apa gitu ya, penjahat besar. Tapi kemudian betul-betul tadi tandanya sudah berhenti sama sekali, tidak lagi berhubungan dengan itu. Bahkan hidupnya habis hanya untuk taat dan ibadah. Itu dicintai oleh Allah. Maka kita juga wajib mencintai mereka. Nah, banyak manusia itu tidak bisa ya. Ini dulu mantan penjahat itu meskipun sudah taubat itu tetap akan dicurigai kan gitu. Tidak ada legowo namanya ya, tidak bisa menerima itu. Maka dulu menarik ya. Al-Mafullah Gus Dur itu kan pernah usul mencabut TAP MPRS nomor 25 tentang komunis itu kan geger. Komunis pokoknya seumur hidup sampai kiamat. Apa iya? Kan sudah mati komunisnya. Nah sekarang masuk anak-anaknya juga harus divonis komunis juga. Wong anaknya itu ya kadang-kadang guru agama macam-macam gitu. Nah, kan tidak boleh begitu. Siapa tahu dia lebih baik dibanding yang mencurigai ini ya. Nah, jadi fair lah berpikir itu ya. Jadi kalau orang sudah taubat ya sudah, Allah saja itu cinta orang taubat, masa manusia itu tidak cinta, tidak suka gitu. Jadi kan ngalang-ngali pangeran gitu ya. Pokoknya kalau sudah dulu dikenal orang jelek, wes sak mateke jelek terus, nggak boleh itu. Kalau memang dia sudah taubat maka kita wajib ini, jadi tadi ya wajibah, kita wajib yuhibbuhu, kita wajib mencintai mereka. Sudah tidak boleh lagi ada loh, jangan-jangan ini pura-pura, itu sudah tidak boleh, itu namanya suudzon ya. Jadi tadi kita kan tidak tahu hatinya, faktanya ya. Kita ini kata Nabi apa itu, umirtu an uhkima bidzawahiri, saya ini kata Nabi hanya diperintah untuk menghukumi yang lahiriah. Tampaknya memang dia taubat ya sudah, pura-pura apa tidak urusan dia sama Tuhan, bukan urusan kita gitu. Tuhan pasti lebih tahu gitu ya. Kalau kita kan hanya menduga, jangan-jangan hanya pura-pura, itu kan jangan-jangan, dugaan yang tidak pasti. Nah, itu tidak boleh. Jadi kepastian hanya ada di tangan Allah sendiri. Maka kita cukup menghukumi berdasarkan lahiriahnya seperti apa tadi, indikatornya bagaimana. Kalau sudah jelas tobat ya sudah, kita wajib mencintainya. Yang kedua asani ayafadhu bidu'a ala ay yusabbitullah ala taubati. Nah, kita mendoakan. Jadi yahfadhu, menjaga orang ini, orang yang sudah bertobat ini, kita mohonkan kepada Allah agar yusabbitu, agar Allah terus menetapkan dalam tobatnya, jangan sampai tergoda lagi gitu. Itu termasuk menolong ya, membantu, karena mendoakan kepada Allah yang baik. Alhamdulillah tukang copet ini sekarang sudah tidak pernah nyopet lagi misalnya itu. Tukang rasan-rasan ini sekarang sudah tidak pernah lagi, lebih banyak baca Quran. Doakan mudah-mudahan dia tetap seperti itu. Ya Allah, tetapkan kebaikan pada orang ini, jangan sampai kembali kepada dosa yang lalunya. Nah, itu yang kedua. Jadi kita wajib mendoakannya. Asalis yang ketiga, Allah ya'tabiruhu bima salafa ini min dunubi. Jangan lagi mengingat-ingat, jangan lagi menyebut-nyebut iktibar itu ya. Kesalahan-kesalahan sudah lewat. Jadi yang sudah lewat itu sudah. Bahkan kadang-kadang ya manusia itu tidak hanya dia, ya seperti tadi, bapaknya itu loh masih diiling-iling, sampai neneknya, iki mbahe biyen PKI misalnya. Tidak boleh itu. Lawang dia anaknya, cucunya sudah mungkin malah nggak kenal, kok masih juga divonis, ini kan kesalahan besar. Jadi ya dulu ya ketika
Gus Dur itu kenapa mencabut tap MPR itu kan banyak orang gue wahme gak karuan. Komunis salah iya, dan jelas dilarang ya sudah dilarang gitu aja. Tapi bukan berarti lalu sampai keturunannya lalu divonis semua, itu kan tidak bisa. Jadi Nabi saja ya, Nabi itu ketika di Taif itu kan dimusuhi, kafir ini. Ya kafir itu mungkin ya komunis gitu ya, atau bahkan musyrik. Jibril sudah menawari, dihabisi aja orang Taif ini. Muhammad, kamu pilih gunung mana saya angkat, saya timpakan mereka, selesai sudah. Tapi apa jawab Nabi? Enggak, mungkin orang ini sampai mati pun tidak beriman, tidak masalah, siapa tahu anaknya ada yang beriman. Nah gitu. Ini Nabi ya, mana yang bisa menyamai atau apa lebih dari Nabi, kan tidak ada. Nah sekarang itu orang yang gak pakai alim aja sudah seperti itu, memvonis ini kepada orang yang masa lalunya mungkin jelek. Nah maka tidak boleh lagi diingat-ingat masa lafa min dunubi, apa yang sudah lewat dari dosa-dosa mereka sudah lupakan, kan sudah tobat. Ingat kata Nabi, at-taibu minal dzambi kaman la dzambalahu gitu ya. Orang yang sudah tobat itu sudah seperti tidak ada, tidak boleh disebut lagi. Jadi sudah tidak ada lagi dosa itu. Allah saja menghapus, masa manusia tidak mau. Nah, jadi ini kita supaya tidak sampai salah sikap ya, salah persepsi terhadap orang yang bertaubat. Ar-Rabi'u yang keempat, ayu jalisu, nah ini tetap ditemani, apalagi jelas sudah taubat. Wa yudzakiruhu, dan selalu mengingatkan. Wa yu'inuhu, bahkan menolong mereka. Jadi orang-orang sudah taubat itu wajib diterima ya, di masyarakat itu. Nah tapi seringkali ada namanya stigma, ya. Stigma itu apa ya? Tidak bisa hilang. Wis pokoknya biar lek tahu maling itu wis gak bisa diterima lah, itu ini. Ya kecuali memang gak taubat ya lain ya. Kalau sudah betul-betul tobat itu ya kemarin itu tobatnya apa ya, tergantung salahnya kepada Allah apa kepada manusia. Kalau kepada manusia tobatnya harus kepada manusia. Misalnya koruptor ya tidak cukup di penjara, kembalikan semua yang dikorup itu, baru itu tobat. Jadi ditagih terus ya. Jadi sampai dilunasi. Nah itu namanya tobat. Kalau belum ya enggak, makanya enggak apa-apa kalau koruptor enggak mengembalikan uang, dibenci itu karena memang belum tobat. Masih sekarang baik misalnya ya, oh uangnya belum balik itu. Berapa kemarin kata Bu Menteri Keuangan itu, masih ada 150 triliun lebih uang negara yang dikemplang BLBI itu dan lain-lain itu, tidak kembali. Yang kembali hanya sekian ratus miliar itu, berapa, 400 atau 600 gitu aja dari 150 triliun lebih. Nah kalau itu ya berarti belum tobat, karena menyangkut hak manusia, Allah tidak membebaskan. Jadi kalau pernah mengambil hak orang lain harus dikembalikan kepada pemilik haknya. Dulu pernah mencuri sepeda motor, harus dikembalikan motornya kepada pemiliknya. Mencuri sandal, harus kembalikan sandal yang sama kepada pemiliknya, harus begitu, karena itu menyangkut manusia ya, jadi tidak bisa. Nah maka kalau sudah, baru 4 hal ini tadi ya. Tapi kalau taubat kepada Allah, kesalahan kepada Allah mudah sekali tadi itu. Apa dulu dosanya itu, gak tahu sembahyang, sekarang sudah aktif ya sudah. Dulu itu apalagi maksiat lah, nah sekarang sudah tidak lagi ya sudah gitu ya. Nah tadi, jadi ini kewajiban orang lain apabila ada orang bertobat, maka yang pertama wajib mencintai mereka, tidak boleh dimusuhi lagi. Wajib menjaga mereka dengan mendoakan agar supaya tetap dalam tobatnya, tidak kembali maksiat lagi. Lalu tidak perlu mengingat-ingat kesalahan dosa-dosa masa lalunya, tidak perlu diungkit lagi, dan terus ditemani yujalisu, dan terus diingatkan serta ditolong. Maksudnya ditolong jangan sampai kembali lagi tadi itu ya. Nah, jadi ini sisi sosialnya ya. Jadi orang yang sudah bertaubat itu tidak boleh terus tidak boleh terus ada stigma pasti kita ya, ada stigma jelek itu enggak, itu bisa hilang asal tobatnya beneran tentunya ya. Bahkan wa yukrimuhullahu ta'ala bi arba'i karomatin, orang yang sudah bertobat itu akan dimuliakan oleh Allah ini, luar biasa. Jadi
Kalau maksiat memang akan dihinakan ya, diazab. Tapi kalau betul tobat itu maka dimuliakan. Ada 4 kemuliaan. Ihdaha ayyukhrijallahu ta'ala minadz-dzunub ka'annahu lam yudznib qattu. Nah ini. Dia akan dibebaskan. Jadi yukhrijau dikeluarkan, dibebaskan dari dosa-dosanya. Jadi Allah membebaskan dia dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Jadi tidak ada memang catatannya itu. Padahal dulu berkali-kali misalnya ya. Dulu sampai diceritakan itu kan orang membunuh 100 orang itu kan banyak. Mungkin bertahun-tahun itu. Seandainya sehari membunuh 1 orang itu butuh waktu 3 tahun. Berapa? Setahun itu berarti 300 ya, nggak sampai ya. Jadi orang bunuh 100 itu loh berangkat tobat dan belum sampai tapi sudah diterima oleh Allah. Karena sudah lebih dekat ke tempat tujuan untuk tobatnya itu. Dan dia betul-betul berangkat ini, tidak berhenti ya. Cuma dalam perjalanan mati duluan kan gitu. Sebelum bertaubat. Nah, tetapi karena jaraknya lebih dekat ke tujuannya maka diterima tobatnya. Jadi sudah dianggap tidak pernah membunuh 100 orang. Tidak dituntut di sana nanti. Nah, begitu. Nah, jadi ini Allah betul-betul membebaskan dari kesalahan dan seperti tidak ada lagi, tidak ada kesalahan. As-saniyah yang kedua, ayyuhibbahullahu ta'ala, ini dicintai ya pasti ya. Bayangkan dicintai Allah ya pasti sangat terhormat lah. Allah itu kan pasti mencintai orang-orang yang orang yang baik ya, tidak mungkin orang yang jelek gitu. Ada disebut dengan auliyaillah, kekasih-kekasih Allah, dia pasti orang baik. Nah, orang tobat itu seperti itu. Jadi yuhibbahullah. Asalisa yang ketiga, Allah yusallitu alaihi syaiton wa yahfadhu minhu. Nah, bahkan orang seperti ini tidak akan bisa lagi digoda oleh setan. Jadi la yusallitu alaihi syaiton. Allah tidak membiarkan setan mengganggu dia lagi. Bahkan yahfadhu, Allah menjaga orang ini. Itu kemuliaan orang yang tobat. Dan yang terakhir ar-rabi'ah ayyu amminahu minal khaufi. Jadi Allah mengamankan mereka dari rasa takut qabla ayakhruja minad dunya. Ini sebagaimana firman Allah dia, tatanazzalu alimul malaika itu. Insyaallah nanti Kamis depan kita jelaskan ayatnya itu. Jadi orang yang taubat itu diberi 4 macam kemuliaan oleh Allah. Nah, ini luar biasa. Itu makanya kita tentu seberapapun ya dosa salah kita harus berusaha bertaubat ya, taubatan nasuha seperti kemarin itu yang sungguh-sungguh. Maka banyak hal tadi yang kita dapat, ada tandanya, lalu wajib kita mencintainya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita digolongkan sebagai orang-orang yang taibin, orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.